Hai guys, welcome to your Strawberry Milk di edisi review drama Korea. Di video kali ini kita akan membahas drama Netflix All of Us Are Dead episode 1-4. Drama bertema zombie ini diadaptasi dari webtoon berjudul sama. Penasaran dengan ceritanya? Yuk simak review All of Us Are Dead dari your Strawberry Milk berikut ini. Ada banyak karakter utama dalam drama All of Us Are Dead. Namun Milky bakal kasih tahu karakter yang menurut Milky adalah tokoh sentral. Yang pertama adalah Nam Onjo, siswi SMA Yosan yang merupakan putri dari seorang petugas pemadam kebakaran. Dia punya rasa empati dan kepedulian yang tinggi. Sejak kecil, dia sudah bersahabat dengan Chongsan yang tinggal di sebelah rumahnya. Berikutnya adalah Lee Chongsan, sahabat Onjo. Dia sebenarnya menyukai Onjo tapi nggak berani ngomong karena udah temenan lama. Keluarga Chongsan baru membuka restoran ayam goreng yang dikasih nama restoran Chongsan. Kemudian ada Lee Soo-hyuk, mantan berandalan yang jago berantem tapi udah tobat dan temenan sama Chongsan. Ia adalah seseorang yang setia kawan. Diam-diam dia suka sama Namra, ketua kelas yang dingin dan gak punya teman. Tokoh yang gak kalah penting adalah Lee Byung-chan, seorang guru sains di SMA Hyosan yang menjadi asal muasal munculnya wabah zombie. Dia ingin melindungi putranya yang menjadi korban bully, tapi sayangnya tidak mampu dilakukannya. Cerita dibuka dengan adegan seorang pemuda yang dirundung oleh sekelompok siswa menengah atas. Di saat pemuda tersebut ingin melawan para perundung, ia justru terjatuh dari ketinggian dan harus dirawat di rumah sakit. Sang ayah, Lee Byung-chan, yang merupakan seorang ilmuwan dan guru sains, menjenguk putranya di rumah sakit. Nah, anehnya, putranya memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia biasa. Ia mengamuk sampai akhirnya sang ayah terpaksa melumpuhkannya. Adegan tersebut memulai misteri wabah zombie yang melanda Hyosan. Kisah berikutnya berawal dari SMA Hyosan, di mana seorang siswi bernama Hyunju tak sengaja digigit hamster di lab sains. Lee Byung-chan yang merupakan guru sains di sekolah tersebut terkejut mengetahui fakta itu. Ia pun mengikat Hyunju di lab sains. Selanjutnya bisa ditebak deh, Hyunju mengalami perubahan pada fisiknya. Ia mengamuk dan berhasil keluar dari lab sains. Ia kemudian masuk kelas dan melapor ke wali kelas tentang kejadian yang dia alami. Bu Park, sang wali kelas, panik dan membawa Hyunju ke UKS bersama Soo-hyuk dan Onjo. Namun Hyunju kembali mengamuk dan berusaha melukai orang-orang di sekitarnya. Suhu badan Hyunju juga sangat rendah. Akhirnya Hyunju dibawa ke rumah sakit. Lee Byung-chan yang tahu Hyunju dibawa ke rumah sakit langsung panik dong. Menurut dia harusnya Hyunju dikarantina. Sayangnya, Bu Park keburu melaporkan tindakan Lee Byung-chan terhadap Hyunju ke polisi atas dugaan penyekapan. Ia pun dijemput oleh detektif bernama Song Jae-ik. Coba tebak siapa yang jadi detektif Jae-ik? Yup, Lee Kyu-hyung, aktor favorit Milky. Asli Milky seneng banget pas dia muncul guys. Nah, sebelum Hyunju dibawa ke rumah sakit, dia sempat menggigit perawat yang bertugas di UKS. Hasilnya tubuh perawat tersebut bereaksi dan perlahan berubah menjadi zombie serta mengalami fenomena rasa haus yang luar biasa. Ia pun mencabik-cabik siswa yang ditemuinya. Satu sekolah jadi heboh dong. Kalau sudah ada yang digigit, tentu wabah cepat menyebar dan bikin semuanya panik. Soo-hyuk yang sedang bersama Namra, si ketua kelas, jadi ikut dikejar zombie. Onjo yang lagi makan siang pun dikagetkan oleh kehadiran zombie yang bejibun di kantin sekolah. Untung ada Chongsan, sang sahabat yang melindunginya. Nah, yang agak lucu nih ya, ada siswa korban bully bernama Enji yang mau bunuh diri di atap sekolah, malah nggak jadi lompat karena melihat kehebohan yang terjadi di bawah sana. Ia pun memutuskan diam di atap bersama siswa korban bully lainnya yang bernama Cholsu. Di episode 1, alur masih terasa lambat bagi Milky. Part menariknya baru muncul setelah zombie nongol di mana-mana. Namun ada beberapa detail yang bikin penasaran. Salah satunya seorang siswi yang kelihatan sakit dan keluar sekolah sebelum zombie menyerang. Mau kemana dan apa yang terjadi sama siswi itu belum terjawab. Motivasi Lee Byung-chan membuat virus aneh juga mulai diperlihatkan di episode 1.
Dia kecewa karena sekolah nggak sanggup melindungi putranya dari perundungan, padahal dia guru di sekolah itu. Kepala sekolah malah sibuk mikirin citra sekolah. Milky udah bisa nebak nih dari sini. Awalnya Lee Byung-chan pasti menyuntikkan virus aneh itu ke putranya supaya bisa melindungi diri. Tapi ternyata hasilnya malah jadi bencana. Satu lagi, di episode 1 kita diperlihatkan cinta-cintaan anak SMA di mana Chongsan diam-diam suka sama sahabatnya Onjo. Namun Onjo naksir Suhyok, teman baik Chongsan. Nah sayangnya Suhyok naksir Namra, si ketua kelas yang gak punya teman. Nah loh, bingung kan jadinya bakal gimana tuh kisah cinta yang bersemi di tengah kepungan zombie? Di episode 2, kondisi SMA Hyosan sudah kacau balau. Zombie semakin banyak. Para siswa yang belum terkontaminasi sibuk mencari tempat persembunyian yang pada akhirnya membuat mereka terjebak di sekolah. Kepala sekolah dan para guru malah sibuk meeting dan membahas gimana caranya menjaga citra sekolah dengan menutup rapat-rapat kejadian di sekolah. Aduh, padahal di luar wabah zombie sudah menyebar dan menyerang para siswa. Namun kepala sekolah ngotot nggak mau nelpon polisi dan ambulans untuk evakuasi. Di tengah kekacauan itu, Chongsan dan Onjo akhirnya berhasil masuk ke ruang kelas yang aman. Di sana ada sekelompok siswa, termasuk Isak, sahabat Onjo. Suhyok dan Namra kemudian menyusul masuk melalui jendela. Mereka menemukan sebuah ponsel yang dipakai untuk menelepon polisi. Tetapi polisi kurang yakin dengan laporan mereka. Wabah zombie katanya. Jelas polisi nganggap mereka bercanda. Akhirnya mereka mengubah laporan menjadi kebakaran. Nah, tim panahan SMA Yosan yang baru datang dari bertanding dibuat kaget dong sama kekacauan yang terjadi di sekolah. Mereka jadi ikut terjebak di tengah kepungan zombie. Chongsan dan kawan-kawan yang sedang berlindung di ruang kelas dibikin sebel sama Nayeon, siswa kaya raya yang mementingkan diri sendiri dan doyan ngajak ribut. Belum lagi mereka dibikin repot sama Pak Kang yang ternyata udah digigit zombie. Mereka pun terpaksa kabur dari situ dan berlari di tengah kepungan zombie sampai akhirnya masuk ke lab science. Mereka terjebak lagi deh di sana. Sayangnya saat kabur ke lab science, mereka terpisah dengan Suhyok yang akhirnya terjebak di ruang seni. Di tempat lain, Mijin yang sedang merokok di toilet nggak sengaja mendengar seseorang di bilik sebelah yang mulai menampakkan gelagat aneh. Beneran dong siswi itu berubah menjadi zombie. Dia terpaksa harus membunuh temannya itu, dibantu oleh siswa dari tim panahan. Mereka adalah kelompok lain yang berusaha bertahan di tengah kepungan zombie. Bu Park yang berhasil mencapai ruang siaran segera memberitahu para siswa untuk berlindung dan mencari tempat aman. Regu penyelamat juga sibuk karena banyaknya laporan kecelakaan yang masuk, salah satunya dari rumah sakit tempat Hyunju yang juga kacau balau akibat amukan Hyunju yang sebenarnya sudah berubah menjadi zombie. Ayah Onjo yang bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran pun jadi ikut sibuk, padahal dia udah khawatir banget sama Onjo yang masih ada di sekolah. Kejadian yang bikin sedih sekaligus gregetan adalah saat Isak, sahabat Onjo yang terkena gigitan zombie dan akan berubah menjadi zombie. Di sini Onjo yang terbawa perasaan tidak bisa menerima sahabatnya akan segera berubah menjadi zombie. Sementara anak-anak lain udah gregetan minta supaya Isak dikeluarkan dari tempat mereka berlindung. Di adegan ini Milky juga ikut gregetan sama Onjo yang melibatkan perasaannya dalam situasi genting. Mana pakai acara nggak mau lepasin tangan Isak segala lagi saat Isak jatuh dari jendela. Untung Isak berhasil dilepaskan oleh Chongsan yang akhirnya dia terjun bebas. Chongsan dan kawan-kawan yang ada di lab science berniat untuk ke ruang siaran supaya bisa bertemu dengan Bu Park. Chongsan berhasil mengambil tali di koridor dan membuat simpul supaya mereka bisa ke ruang siaran dengan memanjat dari jendela. Secara bergiliran mereka naik ke ruang siaran. Onjo pakai acara drama pula, lama banget disuruh naik. Padahal nih ya, kondisinya mereka udah dikepung zombie. Di episode 2, drama All of Us Are Dead sudah kelihatan serunya. Ada adegan di mana kepala sekolah ngumpet di bawah meja sambil ngemil. Asli nyebelin banget.
Nayeon juga bikin Milky sebel gara-gara cuman bisa teriak-teriak doang tapi nggak pernah bertindak. Di episode ini, detektif Jae-ik juga mulai menginterogasi Lee Byung-chan. 당신 아들 없어진 거 아니지? 어떻게 된 거야? Di episode 3, Lee Byung-chan bikin detektif Jae-ik gregetan setelah mendengar pengakuannya tentang wabah virus. Semua kekacauan yang sedang terjadi berawal dari virus yang diciptakan oleh Lee Byung-chan. Di sisi lain, Chong-san nyaris jadi santapan zombie. Untung saja saat memanjat, Chong-san dibantu Soo-hyuk yang juga lagi memanjat melalui jendela setelah terjebak di ruang seni. Mereka pun akhirnya bisa berkumpul di ruang siaran bersama Ibu Park. Pas lagi ngecek media sosial untuk mengetahui apa yang terjadi di luar sana, tahu-tahu ada satu zombie nih yang nyangkut di tali yang mereka pakai untuk memanjat. Asli kaget dong. Untung aja Soo-hyuk bergerak cepat nusuk zombie itu. Kyung-soo, sahabat Chong-san, kemudian melempar zombie itu dengan komputer hingga terjatuh. Kejadian berikutnya lumayan bikin gregetan. Kyung-soo sempat terluka saat membuat zombie jatuh, tapi itu bukan luka gigitan zombie. Nayeon yang dari awal udah sentimen sama Kyung-soo karena dia miskin, ngotot bilang itu gigitan zombie. Ibu Park berusaha menengahi dan meminta Kyung-soo dikarantina dulu di ruang siaran untuk memastikan dia tidak berubah. Di tempat lain, ayah Chong-san pergi ke kantor kecamatan untuk ngurus surat-surat. Sementara itu, ibunya diam di restoran ayam goreng dan melihat berita kekacauan yang terjadi di TV. Namanya emak-emak ya, khawatir sama anaknya, dia langsung tancap gas ke sekolah Chong-san. Namun polisi nggak ngebolehin dia lewat. Di jalan, dia ketemu siswi yang di episode 1 kelihatan sakit. Ternyata siswi tersebut hamil dan melahirkan di toilet umum. Ia juga lagi kabur nih dari kepungan zombie sambil gendong bayinya. Ia pun masuk ke restoran ayam goreng Chong-san untuk berlindung, sementara ibunya Chong-san kabur ke arah lain. Ternyata siswi tersebut sudah kena gigitan zombie. Sebelum berubah, ia mengikat tangannya di pintu untuk melindungi bayinya. Sementara itu, ayah Onjo ditugaskan untuk menyelamatkan seorang anggota dewan yang terjebak di dalam gedung. Mereka nggak bisa keluar dan harus menunggu regu penyelamat datang. Meskipun statusnya anggota dewan, mereka tetap harus menunggu sesuai dengan protokol keselamatan. Yang bikin tegang nih, mereka berada di ruangan yang sama dengan pegawai yang sudah berubah menjadi zombie. Saat ingin menutup mulut pegawai tersebut, salah seorang petugas pemadam kebakaran malah kena gigit dan jadi zombie juga. Balik lagi ke SMA Hyosan. Kyung-soo ternyata nggak berubah jadi zombie setelah 30 menit lewat. Nayeon harus minta maaf ke Kyung-soo karena udah menuduh sembarangan. Di luar dugaan, Nayeon nurut loh pas disuruh nyamperin Kyung-soo untuk minta maaf. Namun ada yang mencurigakan dari sikap Nayeon. Dia menyeka luka Kyung-soo dengan sapu tangan dan gak lama setelah itu Kyung-soo malah berubah. Nah loh, ada apa dengan sapu tangan Nayeon? Asli Milky di sini gedek banget sama Nayeon sampai ingin berkata kasar. 너 안 물렸잖아. 뭐해? 빨리 나가라 그래. 우리가 죽는다고. Anak-anak yang berlindung di ruang siaran pun terpaksa mengeluarkan Kyung-soo dari situ. Kali ini Chong-san yang merasa sedih luar biasa karena kehilangan sahabat. Di tengah kesedihan itu, tahu-tahu Namra membongkar fakta bahwa sapu tangan yang dipakai Nayeon menyeka luka Kyung-soo sebelumnya sudah dipakai ngelap ujung kayu yang berisi darah zombie. Nah, darah zombie itu akhirnya menempel di luka Kyung-soo dan menyebabkan Kyung-soo jadi ikut berubah. Nayeon berhasil bikin Milky sebel di part ini. Mana dia pakai acara playing victim segala lagi, keluar dari ruang siaran karena nggak ada yang belain dia. Bu Park yang merasa bertanggung jawab atas keselamatan muridnya pergi menyusul Nayeon. Episode 3 berhasil menguras emosi Milky. Sebagai penggemar zombie, di episode ini emosi penonton diaduk-aduk. Milky yang tadinya di episode 2 gergetan sama Onjo yang baper saat sahabatnya berubah menjadi zombie, mulai simpati dengan karakter ini. Gara-gara kejadian Kyung-soo yang terpaksa harus direlakan juga oleh Chong-san. Milky pun ikut merasakan emosi Chong-san. Jadi begini nih rasanya kehilangan sahabat.
Episode 4 dibuka dengan adegan YouTuber yang penasaran dengan apa yang terjadi di Hyosan. Dia nekat pergi ke Hyosan untuk memastikan apakah benar ada wabah zombie di sana. Ini orang asli goblok sih. Demi viewers, dia rela keselamatannya terancam dan berhadapan langsung sama zombie. Ibunya Chongsan akhirnya berhasil sampai di SMA Hyosan. Sialnya si emak ngeliat Kyungsu mondar-mandir di lapangan sekolah dan mengira sahabat putranya itu belum berubah jadi zombie. Ibunya Chongsan malah nyamperin Kyungsu dan akhirnya malah jadi sasaran para zombie. Situasi membuat anak-anak yang ada di ruang siaran harus menahan keinginan buang air besar dan kencing. Atas ide Onjo, mereka akhirnya membuat toilet darurat dari material yang ada di ruang siaran. Adegan ini lumayan lucu sih. Anak-anak berebut minta kencing duluan dan ada satu siswa yang BAB-nya bau banget. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh ayah Onjo yang terjebak bersama anggota dewan di sebuah gedung. Ayah Onjo yang khawatir banget sama Onjo sempat minta izin sama anggota dewan untuk pergi ke SMA Hyosan. Namun anggota dewan tidak mengizinkannya karena terlalu berbahaya dan orang-orang di sana juga butuh petugas yang bisa diandalkan bersamanya sampai bantuan datang. Sementara itu, Enji dan Chosu masih berada di atap meratapi nasib mereka yang menjadi terasingkan. Di saat semua orang berubah jadi zombie pun, mereka berdua tetap terasingkan di atap sekolah. Mijin yang terjebak di toilet juga berantem sama atlet panahan sekolah bernama Hari. Mijin pengen keluar dari sana, tapi Hari memintanya tetap diam karena di luar terlalu berbahaya. Di tempat lain, Lee Byung-chan membeberkan fakta tentang virus ciptaannya pada Cheik. Bener dugaan Milky, dia membuat virus itu memang untuk menjadikan putranya lebih kuat supaya nggak dibully terus. Dia terpaksa melakukannya karena sekolah nggak bisa melindungi putranya demi menjaga nama baik sekolah. Sayangnya reaksi yang diharapkan tidak sesuai ekspektasi. Putra Lee Byung-chan justru berubah menjadi monster. Ia pun mendokumentasikan perkembangan virus di tubuh putranya itu pada laptopnya secara berkala sambil menemukan cara untuk mengobatinya. Sayangnya, sampai saat ini ia belum menemukan obatnya dan hal itu membuat Jae-ik gregetan. 치료제 어디 있어? 치료하는 방법은 있을 거 아니야. 없어. Ternyata zombie sudah menyerbu kantor polisi. Di saat Jae-ik lagi gelut sama zombie, Lee Byung-chan digigit zombie dan meminta Jae-ik untuk mencari laptop miliknya di Lab Science SMA Hyosan. Dia berkata cara untuk mengatasi wabah zombie ini ada di laptop itu. Jae-ik pun buru-buru cabut dan bertemu seorang polisi yang akhirnya diajaknya untuk menjalankan misi mencari laptop Lee Byung-chan itu. Esok paginya, ayah Onjo berhasil membawa anggota dewan dan para staf ke atap untuk diselamatkan. Mereka bahu-membahu menahan serangan zombie sembari mencari jalan untuk menuju atap. Ayah Onjo hampir saja terluka digigit zombie. Untungnya, dia berhasil mencapai atap bersama yang lain dan naik helikopter penyelamat. Di SMA Hyosan, anak-anak yang ada di ruang siaran sibuk memikirkan cara untuk meminta bantuan. Mereka pun terpikir untuk mencari ponsel yang ada di ruang guru yang bisa mereka gunakan untuk menelepon. Di atap sekolah, Enji marah pada Cholsu karena temannya itu baru bilang kalau video Enji yang dipaksa telanjang oleh Guinam akan otomatis terunggah di media sosial pukul 9 pagi. Enji pun panik. Dia harus menemukan ponsel siswa yang dikumpulkan di ruang guru, tapi di luar sana zombie berkeliaran. Waduh, di tengah wabah zombie, kayaknya orang-orang lebih khawatir dikejar zombie ya. Namun kita nggak tahu pasti perasaan dan bagaimana tertekannya Enji yang selama ini menjadi korban bully. Singkat cerita, Chongsan dan Suhyok yang bertugas mencari ponsel nggak sengaja ketemu Enji di ruang guru. Enji yang sebenarnya sudah digigit zombie justru tidak sepenuhnya berubah menjadi zombie. Dia terlihat mengamuk dan menghancurkan ponsel-ponsel yang ada di ruang guru. Hal itu bikin Chongsan dan Suhyok takut dan juga bingung. Sebenarnya Enji ini kenapa? Pada akhirnya Chongsan dan Suhyok berhasil mendapatkan satu ponsel yang gak hancur-hancur amat. Sayangnya pas mau balik ke ruang siaran, mereka malah mencar. Suhyok kabur lewat jendela, sedangkan Chongsan kabur melalui koridor. Chongsan akhirnya masuk ke ruang kepala sekolah dan bertemu Guinam, si tukang bully di sana, bersama kepala sekolah. Ia terlihat sedang mengancam kepala sekolah karena nggak terima disuruh ambil mobil. Masa kepala sekolah mau korbanin muridnya? Chongsan jadi balik mengancam Guinam nih, dia bakal rekam tindakan Guinam dengan ponsel temuannya.
Guinam diancam begitu malah langsung ngebunuh kepala sekolah dong. Asli, Chongsan kaget dengan tindakan Guinam, apalagi si tukang bully itu malah balik nyerang Chongsan dengan pisau. Chongsan pun buru-buru kabur. Dan episode 4 berakhir dengan adegan Guinam melempar pisaunya ke arah Chongsan. Di episode 4, jujur Milky lebih takut sama Guinam dibanding zombie. Tukang bully itu bertindak nekat dan bisa membunuh siapa saja di situasi genting. Milky juga penasaran nih dengan apa yang terjadi pada Enji. Dia digigit zombie dan ngamuk-ngamuk kayak zombie, tapi dia masih punya kesadaran seperti manusia. Zombie-zombie lain juga tidak menyerang Enji yang nggak benar-benar berubah menjadi zombie. Nah, segitu dulu sinopsis untuk episode awal All of Us Are Dead. Setelah nonton 4 episode, apakah drama ini recommended untuk ditonton? Sampai di episode 4 terus terang Milky susah berhenti dan selalu pengen langsung lanjut ke episode berikutnya. Tadinya Milky memang agak underestimate nih di awal karena nggak sabar nunggu zombinya muncul. Namun setelah episode 2 Milky malah keranjingan dan ceritanya semakin seru plus menegangkan. Nggak hanya soal zombie, bumbu-bumbu ceritanya juga menarik dan penulisnya pintar bikin penonton gregetan. Para pemain juga berhasil membawakan karakter dengan baik. Sejauh ini, karakter favorit Milky adalah Suhyok yang manly dan jago berantem, serta Namra, si ketua kelas yang sangat logis dan tenang, dimana sifat seperti itu sangat diperlukan loh saat situasi genting. Terus terang nih, Milky jadi banyak belajar juga dari drama ini kalau seandainya dunia diserang wabah zombie, kita mesti gimana, sama seperti di film Alive. Untuk drama zombie, All of Us Are Dead, recommended lah buat ditonton, kita jadi pengen maraton nonton tiap episodenya. Nah, gimana guys? Tertarik nonton All of Us Are Dead? Kamu bisa nonton drama ini di Netflix sebanyak 12 episode. Sekian dulu review dari Your Strawberry Milk, semoga menghibur. Tonton juga video-video Your Strawberry Milk yang lain dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. See you guys on the next video and thank you for watching. Kamsahamnida.